Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan dari uji kompetensi 1 yang sudah Ustazah kasih latihan soal ya. Ada di buku PR kalian. Nah, pembahasannya nomor 1 ini. Suatu gas ideal menempati ruang dengan volume V, tekanan P, dan suhu T jika suhu gas dinaikkan menjadi 3/2 T. Perhatikan di buku kalian, di buku PR itu sepertinya salah ketik. Jadi yang di depannya T itu ada spasi agak banyak. Nah itu sepertinya ada yang hilang seperti itu. Nah sekarang saya tambahkan, saya ganti depannya T itu ada 3/2T. Dan volumenya menjadi setengah V. Perbandingan tekanan awal dengan tekanan akhir gas dinyatakan dengan, kita tuliskan dulu. Jadi kalau P1-nya P, V1-nya V, T1-nya T, V2-nya setengah V, setengah dari volume awal, kemudian T2-nya 3/2 dari temperatur awal, maka perbandingan dari tekanan awal dengan tekanan akhir. Itu kita bisa menggunakan persamaan umum gas ideal. Perhatikan, persamaan umum gas ideal ini diperoleh dari penggabungan 3 hukum gas ideal. Apa saja? Hukum yang pertama hukum Boyle, yang dimana tekanan dan volume hubungannya berbanding terbalik. Yang kedua adalah hukum Charles, volume dan suhu hubungannya sebanding. Kemudian yang ketiga hukum Gay-Lussac, tekanan dan suhu hubungannya sebanding jika salah satunya adalah konstan. Kalau hukum Boyle yang konstan adalah suhunya. Kalau hukum Charles yang konstan adalah tekanannya, hukum Gay-Lussac yang tekanan adalah yang konstan adalah volumenya. Nah, ketiga hukum itu jika digabungkan maka mendapatkan persamaan umum gas ideal, yaitu PV per T, konstan. Jadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, kita masukkan jika yang ditanyakan perbandingan antara tekanan awal dan tekanan akhir, maka bisa kita tuliskan langsung di sini. P1 banding P2-nya nilainya adalah V2 kali T1 per V1 kali T2. Kita masukkan V2-nya setengah V tadi, T1-nya T, kemudian V1-nya adalah V, T2-nya 3/2T. Bisa kita sederhanakan. Jadi T-nya di sini habis ya. Kemudian V-nya juga. Jadi setengah dibagi 3/2 adalah 1/3. Oke. Selanjutnya, soal nomor 2. Di dalam ruang tertutup suhu suatu gas 27 derajat Celcius. Perhatikan, dalam materi teori kinetik gas dan juga termodinamika, nanti suhu yang digunakan harus dalam suhu mutlak. Artinya di sini pakainya adalah Kelvin. Kalau masih derajat Celcius, maka kita ubah ke Kelvin. 27 derajat Celcius jadi Kelvin ditambah 273 yaitu 300 Kelvin. Tekanannya 1 atm dan volumenya setengah liter. Jika suhu gas dinaikkan menjadi 327 derajat Celcius atau tambah 273 jadi Kelvin, 600 Kelvin dan tekanannya menjadi 2 atm. Volume gas menjadi berapa sekarang? Kita masih sama menggunakan persamaan umum gas ideal. Kita masukkan di sini. Perhatikan, di sini satuannya sudah sama-sama atm tekanannya, kemudian volumenya liter, berarti nanti untuk yang mencari V2 kita tetap menggunakan liter. Tapi khusus untuk suhu harus diubah ke Kelvin. Nanti kalau kalian masukkan ke Celcius, hasilnya berbeda. Karena kita di sini menggunakan suhu mutlak. Jadi yang digunakan suhunya adalah suhu dalam Kelvin. Itu ya. Diingat, ini sering lupa, perlu diubah ke Kelvin. Jadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Dimasukkan 1 atm P1-nya, P1-nya setengah liter, T1-nya 300 Kelvin, P2-nya 2 atm, V2 yang dicari, T2-nya 600. Kita sederhanakan. Oke, sini 300, 600, 2 ya. 2-nya bisa habis. Jadi 1 kali setengah, jadi setengah liter. Kondisinya di sini berarti keadaannya volumenya tetap dari setengah liter menjadi tetap setengah liter. Kondisinya volume gas tetap. Yang ketiga,
Dalam sebuah eksperimen gas ideal secara isotermik, perhatikan kalau isotermik ini berarti keadaan suhunya adalah konstan. Tekanan yang dihasilkan 2/3 tekanan semula, hasil yang akan diperoleh pada eksperimen tersebut. Oke. Hasil yang akan diperoleh pada eksperimen tersebut. Nah, kita masukkan di sini, tekanannya adalah 2/3 tekanan semula. Jadi kita masukkan ke persamaan umum gas ideal. Nah, karena tadi dikatakan isotermik, maka ini bisa kita coret suhunya tetap. Jadi pakai P1V1 sama dengan P2V2. Didapatkan P1 V1 tetap P2-nya adalah 2/3 P1 kali V2. Sehingga di sini kita sederhanakan lagi, P1-nya didapatkan V2-nya adalah 3/2 dari V1. Jawabannya di sini adalah kita lihat. Nah, untuk isotermik berarti suhu gas tetap dan volumenya menjadi 3/2 dari volume semula. Itu ya, Nak ya. Oke. Kemudian soal berikutnya nomor 4. Gas H2 yang berada pada sebuah tabung bertekanan 3 atm, mempunyai volumenya 2 liter, tabung diletakkan dalam ruangan yang bersuhu 97 derajat Celcius. Ini perlu diubah dulu ke Kelvin, ditambah 273, 370. Jumlah partikel H2 yaitu, nah, kita masukkan di sini tekanannya 3 atm. Jadi kalau 1 atm itu ada 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi didapatkan di sini ada 3,03 kali 10 pangkat 5 Pascal. Itu ya. V-nya 2 liter. Liter belum satuan internasional. Kita ubah ke meter kubik. Karena liter ini sama dengan apa? Desimeter kubik. Oke, kita ubah di situ jadi meter kubik 2 kali 10 pangkat min 3. Yang ditanyakan adalah apa? Banyaknya partikel, berarti N besar, atau banyaknya molekul, N besar. Kita bisa menggunakan persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal itu sebenarnya selain PV-NRT bisa dijabarkan menjadi apa? PV-NKT. Nah, ini ada di PV-NKT. Nah, ada di pertemuan kedua kemarin. Dibuka lagi psikologinya, K-nya ini didapatkan dalam percobaan, dalam demonstrasi PET itu didapatkan K-nya adalah sekitar 1,38 kali 10 pangkat min 23. Nah, K ini adalah tetapan Boltzmann. Oke, 10 pangkat min 23. Nah, bisa silahkan kalau menggunakan cara langsung, menggunakan persamaan, ini lebih cepat. Dan dicari tinggal banyaknya partikel atau N. Tapi kalau menggunakan persamaan lain, persamaan gas ideal yang PV-NRT, boleh. Nah, tinggal dimasukkan di sini kalau menggunakan PV-NRT, kita harus mencari N kecil dulu ya. Mencari N kecil dulu untuk memperoleh banyaknya partikel. N kecil itu banyak mol. Nah, kita cari molnya dulu. PV-RT. PV per RT. P-nya dimasukkan 3,03 kali 10 5 Pascal. V-nya 2 kali 10 pangkat 3. R-nya ini Joule per mol Kelvin ya satuannya dalam 8,314. Nah, nanti kalau Joule per kilomol Kelvin itu didapatkan 8.314 yang dipakai 8314. Karena ini kita gunakan dalam satuan SI semua, langsung dimasukkan 8,314 boleh. Nah, dihasilkan banyaknya mol 0,197. Nah, untuk jumlah partikelnya itu adalah jumlah molnya dalam ini, bilangan Avogadro. Berarti perlu kita kalikan, N kecilnya adalah 0,197 mol, tadi diperolehnya banyaknya mol. Kemudian bilangan Avogadro-nya adalah 6,02, atau kalau misalkan lebih detail 6,023. Tapi kita menggunakan 6,02 kali 10 pangkat 23 boleh.
diperoleh hasil dari jumlah molekulnya adalah 1,18 kali 10 pangkat 23 molekul. Itu ya. Soal nomor 5. Raksa diletakkan pada tabung kimia tertutup. Jika M di sini adalah MR-nya. Nah, jadi kalau di buku kalian dituliskan M besar, itu maksudnya adalah massa molekul relatifnya, MR-nya. Nilainya adalah 202 kg per kilomol. Kalau kita ubah satuan ini menjadi mol, itu sama, yaitu gram per mol. Jadi, kalau MR-nya 202 kg per kilomol, itu sama dengan 202 gram per mol. Perhatikan, gram per mol dengan kilogram per kilomol itu sama. Nah, suhu ruangan 27 derajat Celcius ini diubah ke Kelvin. Jadinya 300 Kelvin. Dan tekanan 1 atm. Massa jenis raksanya adalah, kita tuliskan dulu MR-nya ini, T-nya 300 Kelvin, P-nya 1,01 kali 10⁵. Oke, dari persamaan ini, volumenya bisa kita ubah menjadi M per rho ya. Jadi di sini nanti M-nya bisa kita sederhanakan, tinggal rho saja ke atas. Atau kalau misalkan biar lebih jelas, ini saya pindah ke sini. Jadi M per rho. Nah, ini. Dari persamaan ini kan M-nya bisa kita hilangkan, jadi tinggal rho saja. Jadi rho-nya ini pindah, ini jadi tinggal rho. Itu ya anak ya. Depannya T itu ada 3/2 T. Dan volumenya menjadi setengah V. Perbandingan tekanan awal dengan tekanan akhir gas dinyatakan dengan. Kita tuliskan dulu. Jadi kalau P1-nya P, V1-nya V, T1-nya T, V2-nya setengah V, setengah dari volume awal, kemudian T2-nya 3/2 dari temperatur awal, maka perbandingan dari tekanan awal dengan tekanan akhir. Itu kita bisa menggunakan persamaan umum gas ideal. Perhatikan, persamaan umum gas ideal ini diperoleh dari penggabungan 3 hukum gas ideal. Apa saja? Hukum yang pertama, hukum Boyle, yang dimana tekanan dan volume hubungannya berbanding terbalik. Yang kedua adalah hukum Charles, volume dan suhu hubungannya sebanding. Kemudian yang ketiga, hukum Gay-Lussac, tekanan dan suhu hubungannya sebanding jika salah satunya adalah konstan. Kalau hukum Boyle yang konstan adalah suhunya. Kalau hukum Charles yang konstan adalah tekanannya, hukum Gay-Lussac yang konstan adalah volumenya. Nah, ketiga hukum itu jika digabungkan maka mendapatkan persamaan umum gas ideal, yaitu PV per T konstan. Jadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, kita masukkan jika yang ditanyakan perbandingan antara tekanan awal dan tekanan akhir, maka bisa kita tuliskan langsung di sini. P1 banding P2-nya nilainya adalah V2 kali T1 per V1 kali T2. Kita masukkan V2-nya setengah V tadi, T1-nya T, kemudian V1-nya adalah V, T2-nya 3/2 T. Bisa kita sederhanakan. Jadi T-nya di sini habis ya. Kemudian V-nya juga. Jadi setengah dibagi 3/2 adalah 1/3. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Di dalam ruang tertutup suhu suatu gas 27 derajat Celcius. Perhatikan, dalam materi teori kinetik gas dan juga termodinamika, nanti suhu yang digunakan harus dalam suhu mutlak. Artinya di sini pakainya adalah Kelvin. Kalau masih derajat Celcius, maka kita ubah ke Kelvin. 27 derajat Celcius jadi Kelvin ditambah 273 yaitu 300 Kelvin. Tekanannya 1 atm dan volumenya setengah liter. Jika suhu gas dinaikkan menjadi 327 derajat Celcius atau tambah 273 jadi Kelvin, 600 Kelvin dan tekanannya menjadi 2 atm. Volume gas menjadi berapa sekarang? Kita masih sama menggunakan persamaan umum gas ideal. Kita masukkan di sini. Perhatikan,
Di sini satuannya sudah sama-sama ATM tekanannya, kemudian volumenya liter, berarti nanti untuk yang mencari V2 kita tetap menggunakan liter. Tapi khusus untuk suhu harus diubah ke Kelvin. Nanti kalau kalian masukkan ke Celsius, hasilnya berbeda. Karena kita di sini menggunakan suhu mutlak. Jadi yang digunakan suhunya adalah suhu dalam Kelvin. Itu ya. Diingat, ini sering lupa, perlu diubah ke Kelvin. Jadi, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Dimasukkan 1 ATM P1-nya, P1-nya setengah liter, T1-nya 300 Kelvin, P2-nya 2 ATM, V2 yang dicari, T2-nya 600. Kita sederhanakan. Oke, sini 300, 600, 2 ya. 2-nya bisa habis. Jadi 1 kali setengah, jadi setengah liter. Kondisinya di sini berarti keadaannya volumenya tetap dari setengah liter menjadi tetap setengah liter. Kondisinya volume gas tetap. Yang ketiga, dalam sebuah eksperimen gas ideal secara isotermik. Perhatikan kalau isotermik ini berarti keadaan suhunya adalah konstan. Tekanan yang dihasilkan 2/3 tekanan semula. Hasil yang akan diperoleh pada eksperimen tersebut. Oke, hasil yang akan diperoleh pada eksperimen tersebut. Nah, kita masukkan di sini, tekanannya adalah 2/3 tekanan semula. Jadi kita masukkan ke persamaan umum gas ideal. Nah, karena tadi dikatakan isotermik, maka ini bisa kita coret suhunya tetap. Jadi pakai P1 V1 sama dengan P2 V2. Didapatkan P1 V1 tetap P2-nya adalah 2/3 P1 kali V2. Sehingga di sini kita sederhanakan lagi, P1-nya didapatkan V2-nya adalah 3/2 dari V1. Jawabannya di sini adalah kita lihat. Nah, untuk isotermik berarti suhu gas tetap dan volumenya menjadi 3/2 dari volume semula. Itu ya nak ya. Oke. Kemudian soal berikutnya nomor 4. Gas H2 yang berada pada sebuah tabung bertekanan 3 atm. Mempunyai volumenya 2 liter, tabung diletakkan dalam ruangan yang bersuhu 97 derajat Celcius. Ini perlu diubah dulu ke Kelvin. Ditambah 273, 370. Jumlah partikel H2 yaitu, nah, kita masukkan di sini tekanannya 3 atm. Jadi kalau 1 atm itu ada 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi didapatkan di sini ada 3,03 kali 10 pangkat 5 Pascal. Itu ya. V-nya 2 liter. Liter belum satuan internasional. Kita ubah ke meter kubik. Karena liter ini sama dengan apa? Desimeter kubik. Oke, kita ubah di situ jadi meter kubik 2 kali 10 pangkat min 3. Yang ditanyakan adalah apa? Banyaknya partikel, berarti N besar, atau banyaknya molekul, N besar. Kita bisa menggunakan persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal itu sebenarnya selain PV-NRT bisa dijabarkan menjadi apa? PV-NKT. Nah, ini ada di PV-NKT. Nah, ada di pertemuan kedua kemarin. Dibuka lagi psikologinya. K-nya ini didapatkan dalam percobaan, dalam demonstrasi PET itu didapatkan K-nya adalah sekitar 1,38 kali 10 pangkat min 23. Nah, K ini adalah tetapan Boltzmann. Oke, 10 pangkat min 23. Nah, bisa silahkan kalau menggunakan cara langsung, menggunakan persamaan, ini lebih cepat. Dan dicari tinggal banyaknya partikel atau N. Tapi kalau menggunakan persamaan lain, persamaan gas ideal yang PV-NRT, boleh.
Nah, tinggal dimasukkan di sini kalau menggunakan PV-NRT, kita harus mencari N kecil dulu ya. Mencari N kecil dulu untuk memperoleh banyaknya partikel. N kecil itu banyak mol. Nah, kita cari molnya dulu. PV-RT. PV per RT. P-nya dimasukkan 3,03 kali 10⁵ Pascal. V-nya 2 kali 10⁵. R-nya ini Joule per mol Kelvin ya satuannya dalam 8,314. Nah, nanti kalau Joule per kilomol Kelvin itu didapatkan 8.314 yang dipakai 8314. Karena ini kita gunakan dalam satuan SI semua, langsung dimasukkan 8,314 boleh. Nah, dihasilkan banyaknya mol 0,197. Nah, untuk jumlah partikelnya itu adalah jumlah molnya dalam ini, bilangan Avogadro. Berarti perlu kita kalikan, N kecilnya adalah 0,197 mol. Tadi diperolehnya banyaknya mol. Kemudian bilangan Avogadro-nya adalah 6,02. Atau kalau misalkan lebih detail, 6,023. Tapi kita menggunakan 6,02 kali 10⁻23 boleh. Didapatkan, diperoleh hasil dari jumlah molekulnya adalah 1,18 kali 10⁻23 molekul. Itu ya. Soal nomor 5. Raksa diletakkan pada tabung kimia tertutup. Jika M di sini adalah MR-nya. Nah, jadi kalau di buku kalian dituliskan M besar, itu maksudnya adalah massa molekul relatifnya, MR-nya. Nilainya adalah 202 kg per kilomol. Kalau kita ubah satuan ini menjadi mol, itu sama, yaitu gram per mol. Jadi, kalau MR-nya 202 kg per kilomol itu sama dengan 202 gram per mol. Perhatikan, gram per mol dengan kilogram per kilomol itu sama. Nah, suhu ruangan 27 derajat Celcius ini diubah ke Kelvin. Jadinya 300 Kelvin. Dan tekanan 1 atm. Massa jenis raksanya adalah, kita tuliskan dulu MR-nya ini, T-nya 300 Kelvin, P-nya 1,01 kali 10⁵.